Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqa lin-nasi ma fil ardi jami'a, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang Allah muliakan, kita awali halaqah di malam hari ini dengan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik kesehatan, kesempatan, umur, dan yang paling pokok adalah bahwa kita masih dalam naungan Allah, lindungan Allah, dan hati kita masih Allah dekatkan dengannya. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah yang telah ajarkan kita ini cara beribadah, cara menjadi orang-orang yang mulia baik di tengah-tengah manusia, cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka ada orang menyebutkan bahwa manusia itu pendek umurnya, namun banyak harapan-harapannya. Disebut manusia ini makhluk yang panjang harapan namun pendek umur. Apa harapan-harapan kita? Yang pertama, Allah jadikan kita ini orang-orang yang kaya. Makna kayanya, Allah berikan kita ini sesuatu kebutuhan yang terpenuhi. Ketika orang butuh makanan, Allah berikan makanan. Butuh pakaian, Allah berikan pakaian. Butuh rumah, Allah berikan rumah, dan seterusnya. Juga orang kepingin diangkat derajatnya oleh Allah, baik di tengah-tengah masyarakatnya maupun di sisi Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kita untuk mendapatkan ini semua dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah. Bagi orang yang ingin kaya, apa kuncinya kata Nabi? Mana qasat sadaqatun min mal. Harta itu tidak berkurang dengan banyak bersedekah, justru dengan banyak sedekah itu maka orang itu jadi kaya. Yang mau kaya, yang mau semua kebutuhannya Allah penuhi, dalam hadis ini Nabi ajarkan perbanyaklah sedekah. Yang kedua kata Nabi, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan. Bagi orang yang mau Allah berikan kemuliaan, maka Rasul ajarkan perbanyaklah maaf untuk orang lain. Dalam kita hidup bermasyarakat, gesekan pasti ada. Apalagi di tengah-tengah keluarga kita, justru kita punya masalah dengan karib kerabat kita. Maka banyak orang baik dengan yang lainnya, namun hanaga keluarga do. Padahal orang yang terbaik yang Nabi ajarkan adalah khairukum li ahlikum. Sebaik-baik awak adalah yang paling gad men keluarganya. Maka yang mau mendapatkan kemuliaan, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izan. Perbanyak maaf. Kita enggak terhina dengan memaafkan orang lain. Kita ini enggak menjadi hina. Saudaranya salah kita maafkan, kerabatnya kita maafkan, tetangga salah kita maafkan. Maka perbanyaklah maaf untuk orang lain, kita akan mulia. Yang ketiga Nabi ajarkan adalah wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'allah. Kalau derajatnya mau diangkat oleh Allah, maka perbanyaklah tawadhu' lillah, perbanyaklah sujud pada Allah. Maka orang yang benar salatnya, yang banyak tawadhu'nya,
Hakikatnya orang ini Allah muliakan, Allah angkat derajatnya. Kalau hari ini mungkin dia pegawai negeri, punya jalan ini, jadi pemimpin di pegawainya itu, maka caranya adalah perbanyak sujud pada Allah, karena Allah yang menempatkan itu semuanya. Maka tadi ini 3 hal: yang mau kemuliaan, perbanyak maaf untuk orang lain; yang mau kaya, perbanyak sedekah; yang mau diangkat derajatnya, perbanyaklah sujud kepada Allah. Kaum muslimin, muslimat jamaah yang saya hormati, di pertemuan sebelumnya kita menyimpan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ada orang menjual tanah, sepakat harganya, sudah mau ijab kabul, namun untuk akta jual belinya yang disebut dengan AJB dibuatlah harga di bawah harga kesepakatan. Untuk apa? Menghindari pajak. Laku tanahnya 100 juta misalnya, dibuat di akta itu 40 juta. Bahkan semakin tinggi harganya di akta itu, semakin banyak pajaknya. Nah, untuk menghindari pajak, dibuatlah harganya itu di bawah dari harga kesepakatan. Pertanyaannya pertama adalah, bagaimana jual belinya, apakah sah atau tidak? Yang kedua, bagaimana ketika orang ini membuat angka di akta itu di bawah aktu, di bawah harga kesepakatan, apakah boleh? Maka ini nanti kita bahas setelah yang pertama dulu, apakah sah jual belinya. Jual beli akan sah ketika dia lengkap rukunnya, lengkap syaratnya. Sama ketika orang sholat juga, lengkap rukunnya, lengkap syaratnya, maka sah sholatnya secara fikih. Maka apa saja rukun-rukun jual beli itu, kita masuk kemarin ini ke pembeli dan penjual. Karena ada 4 rukun dia, ada penjual, ada pembeli, ada ijab kabul, ada barang yang dijual. Yang 4 ini ada, maka rukunnya itu lengkap. Nah, siapa yang boleh membeli, siapa yang boleh menjual? Kita bahas kemarin bahwa dalam mazhab Syafi'i dia mesti rasyid. Makna rasyid, dia akil, orang berakal, dan dia balik, sudah balik. Maka dalam mazhab Syafi'i, orang-orang yang belum balik belum boleh membuat akad jual beli. Namun dalam mazhab Hanafi dibolehkan mumayyiz. Berapa batasan mumayyiz? Imam Hanafi memberikan pendapat 7 tahun. Nah, kalau hari ini masih punya anak masih di PAUD atau di umur 5 tahun ke bawah, berarti ini belum sah jual belinya ini. Maka mulai ke depan, jika punya anak di bawah umur 7 tahun, ketika belanja, mari kita kawani. Seorang ulama Hasan Al-Basri berpendapat, yasihu bai'us sabiyyi ma'awaliyin, sah jual beli anak-anak yang belum mumayyiz ketika jual belinya itu bersama orang tuanya atau walinya. Maka ini 2 akad tadi ini, pembeli dan penjual. Seterusnya ada sigah dalam jual beli ini antaradin. Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 itu menjelaskan, Allah panggil semua orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu. Enggak boleh makan harta kita yang sama kita secara batin, illa antakuna tijaratan antaradin, kecuali harta itu jual beli antaradin. Maka para ulama dan sepakat 4 mazhab menempatkan dalam jual beli itu ada dia antaradin, ridho. Yang menjual ridho barangnya diserahkan, yang membeli ridho uangnya diserahkan. Maka jual beli itu dia akdu tamlik, merubah hak milik. Yang tadi ini punya barang, dia serahkan barangnya. Yang tadi punya uang, serahkan uangnya. Maka uang menjadi hak penjual,
barang menjadi hak pembeli, maka hak milik itu bertukar. Dengan syarat tadi ini dia antaradin, mesti ridha. Nah, ketika orang agak mengurutu membeli, mengurutu menjualnya, nanti masuk dia ke bai'ul makruh, jual beli yang makruh. Hatinya ridha Ustaz, cuman tampilannya ini nggak ridha, misalnya mukanya keruk-keruk. Maka ini jatuh dia ke jual beli makruh. Dalam mazhab Syafi'i itu mensyaratkan lagi dia penjual pembeli dia al-basar. Makna al-basar melihat. Ini kita Syafi'i, yustaratul basaru fi kulli minal ba'i wal mustari. Disyaratkan itu penglihatan atau bisa melihat baik itu penjual maupun pembeli. Maka dalam mazhab Syafi'i itu kuatnya orang yang buta nggak boleh menjual, nggak boleh membeli. Namun dalam pendapat jumhur, makna jumhur, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali membolehkan. Kenapa dibolehkan? Antaradin, yang disyaratkan cuman ridha, tidak disyaratkan dia mesti melihat. Maka dalam 3 mazhab sah jual belinya orang yang buta itu. Namun dalam mazhab Syafi'i yang buta itu nggak sah jual belinya. Kenapa? Karena dia nggak bisa menengok barangnya dan dia nggak tahu mata uangnya. Namun biasanya orang buta dia punya indera keenam, dia tahu tuh, oh ini uang nyopeng 50. Gemat rasa dia tuh. Lagi nyopeng 50. Oh nyompeng peng 20, nyopeng 10 dan seterusnya. Maka 3 mazhab menempatkan sah jual belinya. Maka yang kuatnya adalah apakah sah jual beli orang yang buta? Kita ambil 3 pendapat, 3 mazhab sah. Ini dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kuatnya itu dia nggak sah. Bagi orang yang menjual alat-alat perang seperti tombak, ya senjata perang, maka disyaratkan nggak boleh menjualnya itu ke orang-orang kafir harbi. Dan kita hari ini memang ada lagi nih kafir harbi Indonesia, yang ada dia kafir zimmi, artinya kafir yang dilindungi. Nah, syarat atau rukun yang kedua ini adalah ijab qabul, sighah fil bai', ijab qabul. Dalam pendapat kita Asy-Syafi'i, al-ijab wa huwa ma yasdar minal ba'i, itu qaulu ijab, ungkapan ijab itu dia berangkat dari penjual, dan qabul itu mengeluarkan adalah pembeli. Maka dalam mazhab Syafi'i menempatkan itu akadnya, sighahnya ijab qabul ini dilafadzkan lun publo bi tuka, yang membeli lun blow atau lun terima. Maka dalam mazhab Syafi'i yang kuatnya, walaupun nanti ada sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan apakah sah jual beli tanpa ijab qabul. Nah, urung mekat cineju sabun tabo. Sabun diberikan, uang diserahkan tanpa ijab qabul nih. Bahkan peng lebih pulang, dibalik uju. Nah, jual beli yang seperti ini namanya bai'ul mu'attad atau jual beli tanpa ijab qabul. Apakah sah? Dalam mazhab Syafi'i karena ijab qabul karena sah. Namun dalam 3 mazhab, Hanafi, Maliki, dan Hambali itu sah. Karena dalam mazhab Hanafi ijab al-fi'lu yadullu ala ridha, perbuatan yang menunjukkan kerelaan. Nah, ketika orang merelakan barangnya, pembeli merelakan uangnya, maka itu sudah ijab qabul. Dan juga di sini dikutip pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu' wa ajazal mutaakhiruna min fuqaha'il mazhab. Tengok, para ulama Asy-Syafi'iyah yang al-mutaakhirun, siapa di antaranya ini? Imam Nawawi
kapan Imam Nawawi hidup? Itu tahun 600 Hijriah. Di tahun 631 Hijriah beliau berumur 40 tahun, Imam Nawawi. Nah, dikutip Bapak Imam Nawawi di sini dalam Majmu' Syarah Muhadzab, ajaza al-mutaakhiruna min fuqaha'il mazhab al-bai' bil mu'attad mutlaqan. Maka Imam Nawawi secara mutlak mengatakan bahwa jual beli yang tanpa ijab kabul, namun kedua-duanya mengatakan itu sepakat, maka itu sah dan membolehkan. Kata beliau, wa huwa ar-rajih dalilan wa huwa al-mukhtar li'annahu lam yasiha fi syar'i istiratil lafzi. Tidak ada syariat yang mengharuskan itu melafadzkan, kata Imam Nawawi. Nah, kalau begitu, bagaimana jual beli al-mu'attad yang tanpa melafadzkan tadi ya ijab kabul, yang kaim terpubut lawiknya? Semua kita begitu. Nah, tiga mazhab membolehkan, walaupun ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i, namun al-mutaakhirun yang terakhir mengatakan jual beli tanpa akad, tanpa ijab kabul tadi, melafadzkan ijab kabul itu sah. Berarti alhamdulillah ini jual beli kita selama ini berarti ini sah. Ini akan khawatir hanasanya ibadahnya. Kadek belum-belumnya, belum tahun kan. Berarti ini walaupun tak dilafadzkan tadi lun blo ataupun sebaliknya, maka kalau begitu itu sah. Ya alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini surut sigah dalam mazhab Syafi'i juga mensyaratkan ketika orang jual beli itu dia ittihadu majlisil akad, yang disebut dengan khiyaru majlis. Apa itu khiyaru majlis? Ketika orang transaksi itu dia ada di tempat yang sama. Nah, kalau ini kita ambil pendapat, maka jual beli online pasti dia enggak setempat. Yang Sidro Lampanah, yang Sidro Mekat di Jakarta gini, anak mumpuk pi. Maka karena salah juga jual beli online. Kalau dia mesti ittihadul majlis. Namun Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu mensyaratkan ittihadu majlisil aqdi. Ketika orang berakad itu dia mesti bak sabo tempat. Maka ukurannya toko itu. Toko itu dia tempat akadnya. Begitu orang keluar toko berarti dia membatalkan akadnya berarti. Maka khiyar maknanya pilihan. Makna khiyar itu pilihan. Pilihan apakah dia akan melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Menyuruh kata pada harga kuno leng duit. Berarti orang ini membatalkan jual beli berarti. Tidak kok duit. Nah, ini ittihadul majlis. Terus disyaratkan juga ini muwafaqatul qabul lil ijab. Ketika dia mengatakan memang ijab qabul mazhab Syafi'i, dia mesti muwafaqah. Dia katakan lun publo, lun blo. Bi'tuka hadhihi qabaltuka hadhihi. Lun publonyo, lun rimongnyo. Maka dia ada muwafaqah dalam lafaz. Nah, selanjutnya barang yang boleh dijual atau al-ma'qud alaihi, yang termasuk rukun juga adalah al-ma'qud alaihi, barang yang dijual. Apakah semua barang boleh dijual? Kembali kita kaidah sebelumnya, kita mengkaji tentang zat sebelumnya ini, apa saja yang boleh kita makan. Nah, kembali Rasul ambil sebuah kaidah dalam hadis beliau, ma haramallahu samana. Yang Allah haramkan zatnya, maka Allah haramkan juga harganya. Kalau begitu kita nggak boleh menjual yang Allah haramkan zatnya. Kembali ulang, ada hadis contohnya menjelaskan, naha Rasulullah an aklil hirrah. Rasul melarang kita ini makan kucing. Kalau begitu haram menjual kucing. Naha Rasulullah an bai'is sinur. Rasul larang kita ini menjual musang. Kalau begitu kita larang juga nih, larang makan musang, larang juga menjual musang atau harga musang. Maka ini juga berarti kalau begitu barang yang diharamkan zatnya, diharamkan juga harganya. Dan
Imam Syafi'i atau dalam kitab ini Al-Mu'tafiq Syafi'i mensyaratkan barang yang dijual itu yang pertama al-wujud, dia ada ketika di akad jual beli. Dan barang ada ini disepakati oleh semua mazhab. Ketika akad itu dia ada barangnya. Nah, ketika orang membuat akad tanpa ada barangnya, maka dia masuk bai'ul gharar, jual beli yang ada tipuan di situ. Nabi bersabda, naha Rasulullah an bai'il gharar. Nabi orang kita ini jual beli yang ada ghararnya. Yang kedua, barang yang dijual itu at-taqawwum, maknanya ini yubahul intifa'u fi, barang yang bermanfaat. Nah, ketika barang itu bermanfaat, dia punya nilai, maka dia boleh diperjualbelikan. Namun kita ini memberikan penjelasan, fala yasihu ayyakunal mabi'a minal a'yani an-najasah al-muharramah. Tidak sah itu menjual barang yang barang itu najis yang diharamkan. Ada orang jual beli ini tai lembu misalnya. Ini kan kotoran dan dia najis. Kalau begitu tai lembu enggak boleh dijual. Niki bantu Ustaz, ni kamu ka entak ilmu rumah kau kamu bayi. Semoga yang kita bayar itu bukan tai lembunya, ongkos orang ngantar tai lembunya ke rumah. Kalau sempat bunuh ilmu entak rumah, yang kita bayar adalah bukan harga tai lembunya, namun jasa agaknya. Jasa agaknya entak ilmu rumah danyo. Nah, kalau begitu ini najis, itu enggak boleh dijual. Nah, namun bagaimana nanti ketika ada orang buat pupuk organik misalnya, di antara bahannya itu mungkin tai lembu. Nah, itu bagaimana? Apakah boleh kita jual? Nah, ketika orang sudah mengolah tai lembu tadi jadi pupuk organik, namanya apa namanya? Nanti konle ilmu, nanti ka pupuk organik. Campurlah bahan-bahannya ini. Nah, termasuk mungkin sebagiannya itu ada tai lembunya. Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Yang pun nanti ka berubah. Konle ilmu nanti. Yang najisnya ilmunya, walaupun sebagian zatnya itu